Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat video tentang kecerdasan buatan. Perkenalkan, nama saya Ulfa dengan NIM 226500066 dari kelas B. Oke, definisi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI diartikan sebagai kecerdasan yang dibuat. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan mesin yang mampu berpikir, menimbang tindakan yang akan diambil, dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia. Definisi kecerdasan buatan menurut H. A. Simon pada tahun 1916, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Menurut Rich and Knight pada tahun 1991, kecerdasan buatan atau AI merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang ada pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Oke, tujuan dari kecerdasan buatan ini menurut Winston dan Prendergast pada tahun 1984 ada 3, yaitu 1, membuat mesin menjadi lebih pintar, itu tujuan utama. Kedua, memahami apa itu kecerdasan, itu tujuan ilmiah, dan membuat mesin lebih bermanfaat atau tujuan entrepreneur. Oke, untuk arah kecerdasan buatan ini, di sini mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI dengan mengikuti cara manusia menyelesaikannya, atau sistem pakar atau expert system. Kedua, mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI melalui pemodelan cara berpikir manusia atau cara bekerjanya otak manusia atau neural network. Di sini alasan untuk memodelkan performa manusia dalam AI: 1, untuk menguji teori psikologis dari performa manusia. Kedua, untuk membuat komputer dapat memahami penalaran atau reasoning manusia. Untuk membuat manusia dapat memahami penalaran komputer, dan untuk mengeksploitasi pengetahuan apa yang dapat diambil dari manusia. Di sini apa sih AI itu? 1, sistem yang berpikir seperti manusia. 2, sistem yang berpikir secara rasional. 3, sistem yang bertindak secara rasional. Dan 4, sistem yang bertindak seperti manusia. Tadi sudah dijelaskan apa saja AI. Jadi AI terdiri dari 4 bagian: berpikir seperti manusia, yang dimana kita diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana manusia berpikir, dan diperlukan pemahaman tentang bagaimana pikiran manusia bekerja. Bagaimana caranya? Dengan melalui introspeksi atau mawas diri, mencoba menangkap bagaimana pikiran kita berjalan. Kedua, melalui percobaan psikologis. Kedua, berpikir rasional. Cara rasional adalah cara berpikir secara logika. Logika dapat dibangun dari solusi berdasarkan logika tersebut. Oke, ketiga, bertindak rasional, yang dimana bertindak secara rasional artinya bertindak di dalam upaya mencapai tujuan. Dan di dalam lingkungan yang rumit tidaklah mungkin mendapatkan rasionalisasi sempurna yang selalu melakukan sesuatu dengan benar. Keempat, AI bertindak seperti manusia. AI dapat bertindak seperti manusia apabila semua yang dilakukan oleh komputer sama apa yang dilakukan oleh manusia. Oke, perbedaan antara pemrograman AI dan komputer konvensional. Di sini untuk pemrosesan, pada AI dia mengandung konsep-konsep simbolik, sedangkan komputasi konvensional dia hanya algoritma. Untuk fokus, AI hanya pengetahuan, sedangkan komputasi konvensional mengandung data dan informasi. Untuk kemampuan menalar, AI dan komputasi konvensional tidak. Untuk pemeliharaan dan update, AI relatif mudah, sedangkan komputasi konvensional sangat sulit.
Oke. Selanjutnya di sini kelebihan kecerdasan buatan. 1. Lebih bersifat permanen. 2. Lebih murah. 3. Bersifat konsisten dan teliti, karena kecerdasan buatan adalah bagaimana dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. 4. Dapat didokumentasi. Keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi. 5. Dapat mengerjakan beberapa tugas lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Oke, kelebihan kecerdasan alami. Di sini ada kreatif, yang dimana manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan. Sedangkan pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Nomor 2. Memungkinkan orang lain untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung. Sedangkan pada kecerdasan buatan harus mendapat masukan berupa input-input simbolik. Ketiga, pemikiran manusia dapat dilakukan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Oke, cabang ilmu dalam kecerdasan buatan atau AI. Pada sistem pakar atau expert system, sistem yang dirancang untuk dapat menirukan keahlian pakar dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan suatu masalah. Contoh, sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit mata. Kedua, pengolahan bahasa alami atau natural language processing. Program yang memiliki kemampuan untuk memahami bahasa manusia, bentuk representasi dari suatu pesan yang ingin dikomunikasikan antar manusia. Contohnya, Google Translate. Ketiga, pengenalan ucapan atau speech recognition. Pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata yang diucapkan. Contoh, alat bantu dengar. Lanjutan untuk ketiga, robotika dan sistem sensor, robotic and sensory system. Sistem robot dan sensor yang dapat digunakan untuk menggantikan kinerja manusia secara otomatis. Keempat, computer vision, bagaimana komputer dapat mengenal objek yang diamati atau diobservasi. Kelima, intelligence komputer, aided instruction. Terus, komputer yang dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Dan terakhir, gameplay, program komputer game yang di dalamnya terdapat peraturan dan permainan yang membatasi perilaku pemain dan menentukan permainannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang bab 1 ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.